البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Sekarang kita berada atau akan memasuki pada permasalahan yang ke-49, yaitu perbuatan orang-orang jahiliyah, kufurnya mereka terhadap sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beriman sebagiannya, kemudian kufur terhadap sebagian yang lainnya. Ini pada asalnya kalau ditelusuri sama saja kekufuran dengan seluruhnya. Karena mau tidak mau, kalau mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sebagian saja, harus seluruhnya. Nah, harus seluruhnya. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih, al-mas'alatu at-tasi'atu wal arba'un. Permasalahan yang ke-49. Jahdu ba'dihha. Perbuatan mereka kufur atau menolak atau menentang sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, ahlul jahiliyati mutafawituna fil takdzib bi ayatillah. Orang-orang jahiliyah mereka itu bertingkat-tingkat di dalam mendustakan atau berdusta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Minhum, di antara mereka, man yukadzibu bi ayatillahi kulliha. Ada di antara mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah taala secara keseluruhan. Wala yu'minu bi kitabin min kutubillah. Nah, barakallahu fikum, dan tidak beriman dengan salah satu kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti mereka. Barakallahu fikum, sebagian mereka seperti itu keadaannya. Tidak beriman dengan barakallahu fikum, salah satu kitab daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama alaihil musyrikuna alladzina la yu'minuna bil anbiya jumlatan wa tafsila. Sebagaimana keadaan orang-orang musyrikun yang mereka tidak mau beriman terhadap para nabi secara global maupun secara terperinci. Wa min babi aula, terlebih-lebih lagi, la yu'minuna bil kutubi al-munazzalah min indillah. Mereka saja tidak beriman kepada para nabi, apalagi justru mereka apa? Tidak beriman lagi dengan kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka aja tidak beriman dengan para nabi, apalagi mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, kan gitu. Nah, wa min ahlil jahiliyati man yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'din kal yahudi wan nasara. Dan ada juga dari kalangan ahlul kitab atau dari kalangan ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, mereka beriman terhadap sebagian kitab dan kufur atau menolak dengan sebagian kitab yang lainnya. Kal yahud wan nasara. Seperti orang-orang Yahud, orang-orang Nasara. Mereka orang Yahud, mereka inginnya apa? Taurat saja yang mereka imani. Orang-orang Nasara, mereka ingin mengimani Injil saja. Barakallahu fikum. Seperti itu. Wa man amana bi ba'dil kitabi wa kafara bi ba'dih. Dan barang siapa yang beriman dengan sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian yang lainnya, fa innahu mislu man kadzdzaba bihi kullih. Perhatikan baik-baik ini. Berarti kedudukan dia, sesungguhnya dia seperti orang yang mendustakan secara keseluruhan. Jadi kalau mau beriman itu seluruhnya, jangan sebagian saja. Beriman dengan Injil saja, beriman dengan Taurat saja, berarti dia mendustakan seluruh kitab-kitab yang ada. Seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Naam. Apakah kalian beriman terhadap sebagian kitab dan kalian kufur terhadap sebagian yang lainnya? Maksudnya kalian beriman terhadap sebagian kitab, kemudian kalian kufur terhadap kitab yang lainnya. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalik, maka tidak ada balasan bagi orang yang mengerjakan hal tersebut. Minkum, di antara kalian, illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kehinaan, kerendahan dan juga kesengsaraan di dalam kehidupan dunia ini. Al-ayata.
Fahum la yu'minuna illa bima yuwafiqu ahwa'ahum. Mereka tidak beriman kecuali dengan apa-apa yang mencocoki hawa nafsu mereka. Wal iyadu billah. Ini bahaya sekali seperti ini. Jadi kalau mencocoki hawa nafsu mereka, mereka beriman. Kalau tidak, mereka tolak. Wa ma khalafa ahwa'ahum kadzdzabu bih, ya kan? Dan apa-apa yang menyelisih daripada hawa nafsu mereka, ambisi hawa nafsu mereka, kadzdzabu bih, mereka mendustakan dengan ayat tersebut atau mendustakan terhadap apa? Kebenaran tersebut. Fala yanfa'uhumul imanu bi ba'dil kitabi idza kafaru bil ba'dil akhar. Maka keimanan mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, ya, keimanan mereka terhadap sebagian kitab itu tidak bermanfaat bagi mereka apabila mereka kufur dan menolak terhadap sebagian yang lainnya. Jadi enggak cukup kalau cuma sebagian saja, harus semuanya. Walau ayatan, walau kalimatan minal Qur'an, walaupun bahkan yang dia tolak itu cuma satu ayat saja atau yang dia imani, nah barakallahu fikum, cuma satu ayat saja kemudian yang lainnya dia tidak beriman, atau yang dia tolak cuma satu ayat saja atau satu kalimat atau satu kata saja dalam Al-Qur'an, la yanfa'uhum dzalik, keimanan tadi tidak bermanfaat bagi mereka. Karena apa? Karena sama saja kufur terhadap seluruhnya. Nah, beriman kepada sebagiannya sama saja kufur terhadap seluruhnya. Wa minhum man yaqul, di antara mereka ada juga yang mengatakan innal Qur'ana makhluq. Nah, ini parah lagi nih. Paham ya? Di antara mereka ada yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Nah, ini bahaya sekali. Nah, bisa-bisanya mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah berdalilkan, bersandarkan dengan ayat yang sangat kuat sekali bahwasannya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Ta'ala, bukan makhluk. Dari Allah lah dimulai Al-Qur'an tersebut dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apabila ada salah seorang dari kalangan musyrikin, mereka minta perlindungan kepada kalian, maka lindungilah hingga dia mendengar kalam Allah. Apa kalam Allah di sini? Al-Qur'an, barakallahu fikum. Naam. Jadi Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Perhatikan perjuangan Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah, bagaimana beliau dicambuk, dipenjara, disiksa demi mempertahankan apa? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Bayangkan itu. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Ta'ala, bukan makhluk. Ada suara, tinta, kertas dan yang semisalnya, barakallahu fikum, itu semuanya Pak makhluk. Suara makhluk, suara hamba. Kertasnya juga makhluk, tintanya juga makhluk. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih telah menyebutkan dalam nuniyah beliau apa? Lakin aswatul ibadi fi'lahum kamidadi wa riqi makhluqani fa sawtu lil qari walakinil kalama kalamu rabbil 'arsy dzul ihsani, kata beliau. Artinya, lakin aswatul ibadi wa fi'lahum, akan tapi suara-suara hamba dan perbuatan hamba itu seperti na'am barakallahu fikum, kertas-kertasnya dan tinta-tintanya makhluqani, kedua-duanya adalah makhluk. Fasautu lil qari walakinil kalama, na'am, suara itu suara yang membaca itu makhluk, akan tetapi kalam yang dibaca itu, yang dilantunkan itu, kalamu rabbil 'arsy dzul ihsani, adalah ucapan Rabb yang memiliki 'arsy dan yang memiliki kemuliaan. Siapa maksudnya? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang melantunkan ayat bismillahirrahmanirrahim misalkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim yang dilantunkan, yang dibaca itu adalah kalamullah. Sedangkan suara apa siapa? Suara yang dengar itu suara makhluk. Fasautul qari walakin kalama. Paham ya? Nah, fasautul qari wal kalam kalamul bari. Suara-suara orang yang membaca itu makhluk, adapun kalam yang dibaca itu adalah kalamullah jalla wa ala. Jangan keliru, barakallahu fikum. Naam. Perhatikan di sini, wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan innal Qur'an makhluqun. Ini keliru yang sangat fatal nih. Lafduhu wa ma'nahu, lafadznya dan maknanya itu makhluk katanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala bantah mengenai orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia. Nah, barakallahu fikum, bayangkan itu. Karena memang tidak benar. Naam, ketika ada yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, katanya. Tidaklah ini kecuali ucapan manusia Al-Qur'an ini. Nah, in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar, kata Allah Ta'ala. Justru kami akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar? Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Neraka saqar itu kalau sudah orang masuk di dalamnya, la tubqi wa la tadhar, tidak menyisakan, tidak meninggalkan. Hangus pokoknya di situ. Lawahatul lil bashar, sebagai tempat tanggangan untuk manusia. Bukan sekedar itu, di atasnya masih dijaga malaikat yang ketat. 'Alaiha 19,
Di atas neraka sakor tersebut ada 19 malaikat menjaga. Bayangkan, hati-hati. Jangan sampai mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ucapan manusia. Hati-hati barakallahu fikum, ancamannya berat. Sa'uslihi sakor, kata Allah Ta'ala. Sungguh akan masukkan dia ke dalam neraka sakor yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Nah, barakallahu fik. Kemudian beliau melanjutkan di sini, au inna alfadhahu makhluqatun duna ma'na. Ada juga mengatakan, ya udah kalau gitu, lafaz-lafaznya yang makhluk, maknanya bukan, katanya. Lafaznya itu makhluk, maknanya bukan makhluk. Jadi bismillahirrahmanirrahim, lafaz-lafaz yang kita ucapkan itu makhluk katanya. Tapi maknanya bagaimana? Maknanya kalamullah. Nah, ini juga keliru. Kal Asy'ariyah, seperti kelompok Asy'ariyah, Asy'ariyah yang mereka menisbahkan diri kepada Abu Hasan Asy'ari, cuman penisbahan saja ya, karena beliau sudah taubat sebelum meninggalnya. Nah, dan kitab yang beliau karang ketika beliau bertobat adalah kitab Al-Ibanah, ma'rufnya dikenal dengan istilah apa? Kitab Al-Ibanah. Wa hadza takdzibun bil Qur'an, yang seperti ini bentuk pendustaan atau berdusta terhadap Al-Qur'an. Faman qala Al-Qur'anu makhluqun lafdhuhu wa ma'nah, maka barang siapa yang mengucapkan Al-Qur'an itu adalah makhluk, lafadznya dan maknanya kama taqulu Jahmiyah, sebagaimana diucapkan oleh orang Jahmiyah. Hati-hati ya, Jahmiyah kelompok sesat nisbah kepada Al-Jahm bin Safwan. Au qala, atau orang yang mengatakan inna lafdhahu makhluqun, sesungguhnya lafadznya itu makhluk, wa amma ma'nahu fa minallah, adapun maknanya dari Allah katanya. Lafadznya makhluk, maknanya dari Allah, dirinci seperti itu. Fa hadza aidan kufrun, yang seperti ini juga kufrun. Hati-hati. Illa an yakuna sahibuhu muqallidan aw muta'awwilan, kecuali yang mengucapkan tadi orang yang bodoh, orang yang muqallid, mentaklid, mengekor saja, atau muta'awwil, atau dia beristihad tapi keliru. Fayakuna dhalalan, maka orang tersebut dhalal, orang tersebut adalah orang sesat, tidak sampai tingkatan kekufuran. Li'anna al-Qur'ana kalamullah jalla wa ala, karena Al-Qur'anul Karim itu adalah ucapan Allah Ta'ala, lafdhahu wa ma'nah, lafadznya dan maknanya. Hurufahu wa ma'ani, huruf-hurufnya dan juga makna-maknanya. Kulluhu kalamullah subhanahu wa ta'ala, seluruhnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kalamullahi, laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani, bukan ucapan Allah adalah huruf-hurufnya saja kemudian maknanya tidak. Paham ya? Walal ma'ani dunal huruf, bukan pula maknanya saja kemudian hurufnya tidak. Semuanya, hurufnya, maknanya, lafadznya, itu semuanya adalah kalamullahi jalla wa ala. Kaidahnya dalam masalah ini adalah apa? Adalah pantun atau puisi yang disandarkan atau yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih di dalam kitab Nuniyah beliau mengatakan apa tadi? Lakin aswatal ibadi wa fi'lahum kamidadihim waliki makhluqani. Akan tapi ucapan-ucapan hamba dan juga barakallahu fikum perbuatan hamba seperti barakallahu fikum kertas-kertasnya dan tinta-tintanya makhluqani, dua-duanya adalah makhluk. Fasautu lil qari walakinil kalama, suara itu suara yang baca makhluk, akan tetapi kalamnya yang dibaca, yang dilantunkan, lakinil kalama kalamu rabbil arsy dzul ihsani, adalah ucapan Rabb yang memiliki arsy, zat yang memiliki kebaikan, itu Allah Subhanahu wa taala. Khulasanya, kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, orang-orang jahiliyah seperti itu keadaannya, wal a'yadu billah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk, dari Allah lah dimulai Al-Qur'an tersebut dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'allaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuthabbitana 'alal kitab was sunnah hatta nalqah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.